Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi dimanapun kalian berada, eh, harus tetap semangat. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar tentang materi dari subtes pengetahuan kuantitatif ya kan, yaitu materi limit ya. Oke, jadi kalian apa ya sudah mengerjakan tentang kuis pretesnya tadi. Yang aku lihat itu teman-teman masih banyak yang belum paham gitu. Eh, Sebentar ya, aku coba lihat rata-ratanya. Rata-rata nilai dari teman-teman yang mengerjakan pretest itu ada pada 34, nilai 34. Nah, jadi masih banyak nih yang kurang paham ya tentang materi limit ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi malam hari ini kita belajar dari dasarnya dulu ya. Nah, jadi limit fungsi aljabar. Sebenarnya limit itu kan ada macamnya ya teman-teman. Jadi ada limit fungsi aljabar, ada limit tak hingga ya kan. Terus ada limit fungsi trigonometri. Nah, kalau kita bahas semuanya itu bakalan nggak cukup waktunya. Jadi malam hari ini aku mau memecah menjadi dua ya kan. Malam hari ini kita akan belajar limit fungsi aljabar sama limit tak hingga gitu ya, mendekati tak hingga. Oke. Sebentar, ini sinyalku aman ya di kalian ya, karena ada notifikasi connection unstable. Oke, nggak apa lah ya. Nah, jadi apa sih limit fungsi aljabar kan ya? Limit fungsi aljabar, sebuah limit fungsi mempunyai nilai jika nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan gitu. Nah, jadi eh, limit itu apa ya? Nah, limit itu adalah nilai yang dihampiri atau didekati suatu fungsi saat variabelnya mendekati suatu titik tertentu. Jadi langkah awal dalam menyelesaikan limit fungsi itu dengan cara mensubstitusi nilai X sama dengan A ke dalam fungsi fx-nya gitu ya. Nah, jadi misalkan gini nih teman-teman, aku punya nih fx kan ya, punya fx, misalkan fx eh, sama dengan 2x plus 1. 2x plus 1. Nah, terus limit limit eh, aduh, ini nggak rapi, nggak apa lah ya. Limit X mendekati 3 misalkan. Nah, jadi kalau misalkan ada limit X mendekati 3, itu kita tinggal mensubstitusikan saja kan ya. Jadi variabel X-nya ini kita ganti dengan 3. Nah, jadinya 2 kali 3 ditambah 1 gitu kan ya. 2 dikali 3 ditambah 1. Oke, sebentar ya teman-teman. Ini eh, ya. Kita lanjut lagi. 2 kali 3 tambah 1 berarti nilainya 7 ya. Nah, jadi limit itu ketika dia mendekati 3 ya kan, X mendekati 3 3 plus ya kan, sama mendekati, eh, kalau 3 plus itu artinya sesudah 3 gitu. Jadi dia mendekatinya dari sebelah kanan gitu. Kan ada tuh ya kan, koordinat kartesius ya kan ya. Ada koordinat kartesius. Nah, terus kalian ini kan sama dengan 7 ya. Jadi di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Kalau X-nya 3, berarti ada di sini, dia nilainya 7. Tapi bukan pas 7 gitu. Karena dia mendekati. Nah, anggaplah segini ya. Ini buat pemisalan aja. Dia dia limit X mendekati 3 plus. Nah, berarti dia mendekati dari arah kanan ya kan. Terus limit X mendekati 3 min, berarti dia mendekati dari arah kiri ya kan. Mendekati dari arah kiri misalkan segini. Nah, dia itu bukan pas 3. Maksudnya tidak pas nilainya sama dengan 3. Nah, ibarat kata tuh limit tuh mendekati ya kan. Mendekati itu bukan berarti nilai sama dengan 3. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi untuk langkah pertama mengerjakan limit itu kita substitusi terlebih dahulu nilai X-nya. Nah, selanjutnya gimana nih kalau misalkan ada kondisi ketika kita substitusi ya kan, tapi menghasilkan bentuk yang tak tentu ya kan. Nah, bentuk tak tentu itu ada apa aja? Ada bentuk nol per nol ya kan, terus tak hingga per tak hingga, nol dikali tak hingga ya kan, tak hingga dikurangi tak hingga, terus nol pangkat nol, tak hingga pangkat nol, atau satu pangkat tak hingga. Nah, ini kan adalah bentuk-bentuk yang tak tentu ya. Nah, jadi kalau ada bentuk yang tak tentu, nah, terus selanjutnya kita harus melakukan manipulasi aljabar. Nah, manipulasi aljabar itu ada 3 cara. Jadi nanti tinggal lihat kondisi teman-teman nih mau pakai mana nih ya kan.
bisa difaktorkan, ya kan? Terus bisa dikalikan dengan sekawan. Nah, kalau dikalikan dengan sekawan, biasanya itu pembilang atau penyebutnya dia ada yang berbentuk akar gitu. Nah, nanti dikalikan sekawan. Terus bisa juga menggunakan aturan atau dalil L'Hopital ya kan. Nah, aturan L'Hopital ini itu artinya kita menggunakan konsep turunan gitu ya. Jadi nanti persamaan fx ya kan, persamaan gx-nya bisa diturunkan. Nah, seperti apa nih? Kita coba jabarkan satu-satu ya. Nah, pertama nih, kita pakai pemfaktoran ya kan. Misalkan diketahui limit X mendekati 3, 2X min 6 per X kuadrat min 9 sama dengan berapa? Pertama nih, kita harus substitusi ya. Kalau kita substitusi, jadi kan 2 dikali 3 dikurangi 6 dibagi 3 kuadrat dikurangi 9. 3 kuadrat, ini kuadrat ya. 3 kuadrat dikurangi 9. Nah, maka ini hasilnya adalah bentuk tak tentu ya kan? Yaitu 6 dikurangi 6 itu 0, 3 kuadrat dikurangi 9 itu juga 0. Nah, maka dari itu, kalau bentuknya tak tentu, kita bisa, ya benar kata Raki, kalau bentuknya tak tentu, berarti kita bisa pakai salah satu dari 3 cara ya kan, pemfaktoran, kali akar sekawan, sama L'Hopital. Nah, jadi kalau kali akar sekawan kan nggak mungkin, karena ini bukan bentuk akar gitu kan ya. Nah, jadi kita bisa lakuin pemfaktoran atau L'Hopital. Jadi di sini kita pakai pemfaktoran dulu ya. Kalau pemfaktoran, kita cek dulu nih. Oke, sebentar ya, aku duplikat dulu soalnya. Kalau pakai pemfaktoran, berarti kita perlu perhatikan X kuadrat dikurangi 9. Nah, kalau kita faktorin tuh, dia kan bentuknya X kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, jadi ini mengingatkan kembali tentang konsep aljabar ya kan. Teman-teman masih ingat nggak? Ada yang namanya konsep aljabar A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. Nah, bentuk ini tuh bentuk yang kayak gimana? A kuadrat min B kuadrat itu didapat dari A plus B, A plus B dikali A min B, dikali A min B. Nah, gini ya. Nah, berarti dari situ kita bisa nih mengubah X kuadrat min 9 itu menjadi X kuadrat min 3 kuadrat, yaitu X plus 3 dikali X min 3. Nah, jadi kita tulis dulu limit X mendekati 3, X mendekati 3. Terus yang di atas nih kita keluarkan aja dulu ya, atau kita sederhanakan ya. 2 sama 6 itu kan bisa kita eh, faktorkan ya kan, atau kita keluarkan menjadi 2 ya kan. Jadi 2 dikali X itu. 2 dikali X, terus 6 itu adalah 3 kali 2, jadi dikurangi 3. Nah, ini sifat asosiatif ya. Jadi kan 2 dikali X kan 2X. 2 dikali 3, 2 dikali min 3 itu min 6 ya. Nah, jadi sudah sesuai. Terus yang di bawah ini, tadi kan kita mau ubah nih ya kan. Berarti jadi X plus 3, X plus 3 dikali X min 3. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, habis itu kalau sudah begini, ternyata ada yang sama nih ya kan, ada bentuk yang sama. Ini kan 2 dikali X min 3. Nah, yang di bawah kan X plus 3 dikali X min 3. Nah, kita bisa coret, jadinya tinggal 2 per X plus 3. Nah, maka dari itu, coba kita substitusikan. Nah, limit X mendekati 3 berarti kita menggantikan nilai X menjadi 3 gitu kan ya. Jadi kan 2 per X ditambah 3, jadi kan X-nya 3 ditambah 3. Ditambah 3 sama dengan 2/6. Nah, atau kita bisa sederhanakan menjadi 1/3. Taruh bawah deh. Oke, jadi begitu ya teman-teman untuk cara pemfaktoran. Kira-kira ada yang mau tanyakan nggak nih tentang cara pemfaktoran? Mohon di-mute, Kak. Oh iya teman-teman, jadi di-mute dulu ya buat yang tidak tidak bertanya ya. Oke. Nah, boleh di-mute, boleh di off cam supaya tidak mengganggu teman-teman. Nah, jadi begitu ya untuk pemfaktorannya. Kira-kira ada yang mau tanyakan nggak nih? Apakah sudah paham?
3 tambah 3 dari mana Kak tadi? Nah, jadi gini. Jangan coret-coret, teman-teman. Eh, ya, jangan coret-coret ya. Disable annotation for other. Oke lah, aku disable. Nah, jadi gini. Kalau sudah kita faktorin, nah ini kan ada bentuk yang sama kan ya. Jadi x min 3 sama x min 3 kan bisa kita coret tuh ya kan. Dia saling menghilangkan. Nah, habis itu kita substitusikan. Jadi kan tadi limit x mendekati 3. Maka dari itu x-nya kita ganti dengan 3 gitu. Jadinya 2 per 3 tambah 3. Gitu. X tambah 3 dan X min 3 dari mana Kak dapatnya? X plus 3 sama X min 3 itu didapat dari di sini kita menerapkan konsep aljabar ya kan. Konsep aljabar kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu berasal dari bentuk A plus B dikali A min B. Nah, jadi bentuk X kuadrat min 9 ini, ya kan, dia sebenarnya kan X kuadrat min 3 kuadrat, ya kan. Maka dari itu kita bisa ubah nih menjadi X plus 3 dikali X min 3 gitu. X plus 3 dikali X min 3. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi nerapin konsep dari aljabar. Materi aljabar kan sudah didapat ya kan dari kelas 10 ya. Atau kalau kalian ikut kelas kemarin tuh udah bahas tuh. Oke. Oh, paham Kak, makasih. Tapi emang lebih cepat kalau pakai dalil L'Hopital. Iya, betul. Jadi nanti kita belajar dari materi dulu ya. Kita review materi dulu. Nah, nanti kalau kalian merasa, pakai cara ini deh yang lebih cepat. Nah, itu nggak apa-apa. Gitu ya. Kak, PPT pembahasannya nanti di-share. Iya, boleh. Iya, di-share. Gitu. Oke, kalau misal nggak ada lagi, kita lanjut lagi ya. Nah, lumayan Kak. Oke, kalau limit tak hingga gimana? Sebentar, teman-teman. Kita bahas dari ini dulu ya. Oke, nah kemudian untuk yang kedua kita bisa pakai cara kali akar sekawan. Kalau kali akar sekawan itu biasanya untuk mengerjakan soal limit yang bentuknya akar gitu. Contohnya nih ya kan, limit x mendekati 2 akar 2x min 2 per 2x min 4. Nah, jadi bentuk ini kan ada bentuk akarnya kan ya. Nah, jadi kita bisa pakai cara kali akar sekawan. Akar sekawan dari akar 2x min 2 itu adalah akar 2x plus 2 per akar 2x plus 2. Jadi tandanya itu berkebalikan ya teman-teman. Kalau misalkan akar 2x min 2, oke ini negatif nih. Berarti akar sekawannya itu positif. Gitu ya. Nah, kalau sudah dikalikan gitu, nah coba kita kalikan dulu. Ini kan ada akar 2x min 2 dikali akar 2x plus 2 ya kan. Nah, jadi ini tuh juga menerapkan konsep aljabar. Konsepnya gimana tadi? Kalau ada A plus B dikali A min B ya kan. A plus B dikali A min B, A plus B dikali A min B itu sama dengan apa tadi? Sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Gitu. Nah, jadi kan ini sama ya teman-teman. A plus B ya kan ya. A plus B dikali A min B. Oke, berarti ya udah kita bisa pakai konsep aljabar. Jadinya A kuadrat ya kan. Akar 2x dikuadratkan. Akar 2x kuadrat min B kuadrat. 2 kuadrat. Nah, akar 2x dikuadrat, kalau ada akar dikuadratin, berarti kan akarnya hilang ya kan? Nah, atau ya sebenarnya kalau kita belajar dari kelas eksponen, kemarin kan udah belajar kelas eksponen tuh, 2x akar itu kan sebenarnya adalah pangkat setengah gitu kan ya. Kalau ada pangkat setengah, terus dipangkatin lagi 2, maka pangkatnya dikali. Jadinya kan setengah kali 2 itu 1. 2x pangkat 1 itu sama dengan 2x. Gitu ya. Asalnya dari situ. Nah, jadi kalau ada akar dipangkatin 2, akarnya habis ya, hilang ya. Jadinya tinggal 2x min 2 kuadrat itu 4. Nah, makanya hasil perkalian dari pembilang ini ya kan itu adalah 2x min 4 gitu. Nah, terus yang di bawah ini kan bentuknya agak sulit ya kalau kita hitung ya. Coba kita biarin aja deh gitu. Kita biarin aja. Kemudian ternyata ada bentuk yang sama nih, yaitu 2x min 4 sama 2x min 4. Oke, kalau gini mah tinggal dicoret aja gitu kan ya. 2x min 4 dibagi 2x min 4 itu sama dengan 1. Gitu.
Jadi fungsinya itu sudah tinggal 5 apa? Limit X mendekati 2 akar 2X plus 2. Nah, kemudian kalau sudah sederhana kayak gini bentuknya, kita substitusikan. Kalau disubstitusikan, berarti X-nya sama dengan 2. 1/akar 2 kali 2 ditambah 2, yaitu 1/4 hasil. Gitu ya, teman-teman. Kata Raki, A kuadrat min B kuadrat. Ya, bener ya. A kuadrat min B kuadrat. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Terkait dengan materi yang kedua nih, ya kan, cara yang kedua. Aman, Kak, kata Raki, aman. Oke, yang lain bagaimana nih? Nah, jadi ini tuh pertama-tama ya kan kita ngerjainnya substitusi dulu. Ganti dulu ya kan ya. Berarti kan akar 2 kali 2 ya kan ya. X-nya kan mendekati 2. Berarti kan ganti 2. Akar 2 kali 2 dikurangi 2/2 kali 2 dikurangi 4. Nah, tapi hasilnya ini kan bentuknya 0/0 gitu ya. Nah, kalau 0/0 berarti kita pakai cara yang lain, yaitu kali akar sekawan. Gitu. Em, paham Kak, pelajaran kelas 11. Berlaku untuk semua bilangan Kak, ubah tandanya. Iya, betul ya, berlaku pada semua bilangan. Jadi kalau akar sekawannya ya kan, kalau misalkan negatif, akar sekawannya itu adalah positif, berkebalikan. Kalau akarnya apa? Kalau dia akar 2X plus 2 misalkan, berarti akar sekawannya adalah negatif. Kebalikannya gitu ya, teman-teman. Oke, kalau sudah aman, kita lanjut nih. Nah, aturan yang ketiga itu adalah aturan L'Hopital ya kan. Aturan L'Hopital, teman-teman harus paham tentang konsep turunan. Konsep turunan, masih ingat gak? Jadi, konsep turunan itu, kalau misalkan teman-teman punya sebuah persamaan nih ya kan, fx sama dengan ax pangkat n ya kan. Misalkan nih ax pangkat n plus b. Nah, maka turunannya ini apa ya kan, turunan pertamanya f aksen x sama dengan, nah kalau konsep turunan itu pangkat ya kan, pangkatnya maju dikalikan dengan koefisiennya, pangkatnya dikurangi 1 gitu kan konsepnya kan. Nah jadi kalau turunan itu konsepnya adalah pangkatnya maju ya kan, n dikali a ya kan, a itu adalah koefisiennya. Terus X, pangkatnya jangan lupa dikurangi 1 karena turunan. Terus kalau ada konstanta, konstanta itu kan pangkatnya 0 ya kan. Jadi dia hilang ya kan kalau diturunkan gitu. Seperti itu. PPT-nya bakalan di-share teman-teman, aman. X kuadrat sama dengan 2X, enggak ya? Oh, kamu nanya yang L'Hopital. Iya betul, X kuadrat sama dengan 2X. Materinya dikirim kok, aman ya. Nah, jadi contohnya gini nih. Kalau misalkan ada soal limit limit X mendekati mendekati 4, nah misalkan gitu, jangan dah, satu aja. Limit X mendekati 1, misalkan ada 3X 3X kuadrat ditambah 5X dikurangi 10 per, misalkan di sini 2X. Nah, jadi kalau mau pakai aturan L'Hopital atau turunan, itu kita turunkan dulu ya kan. Jadi limit X mendekati 1, kita tulis dulu. Limit X mendekati 1, ini kalau nggak rapi tulisannya maafin lah ya. Limit X mendekati 1, kalau turunan gimana tadi? Pangkatnya maju, berarti 2 dikali 3 gitu ya. Aku tulis nih ya. 2 dikali 3. Terus X, pangkatnya jangan lupa dikurangi 1. Terus ditambah, kalau ini kan pangkatnya 1 ya teman-teman. Jadi kan 1 dikali 5. Terus X, pangkatnya jangan lupa dikurangi. 1 dikurangi 1. Terus per, di sini pangkatnya 1, jadi 1 dikali 2 X, pangkatnya jangan lupa dikurangi 1. Nah, ini konsep turunan. Jadi teman-teman harus harus paham lah ya gitu. Kalau mau pakai aturan L'Hopital, jadi harus paham tentang konsep turunan. Limit X mendekati 1. Oke, kita perbaiki dulu. 2 kali 3 itu 6. 6X. 2 kurangi 1 pangkat 1 ya. Jadi 6X. Kalau di sini ditambah
1 kali 5 itu 5, 1 dikurangi 1 itu pangkat 0. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Kalau X-nya pangkat 0, ya kan? Dalam konsep eksponen, ya kan? Konsep pangkat gimana? Semua bilangan, semua variabel yang pangkatnya 0 itu hasilnya 1 ya. Jadi 5 kali 1 itu tetap 5. Terus per 1 kali 2 itu 2, terus X pangkat 0 1. Nah, kalau sudah diturunkan, baru deh kita substitusi. Jadi X-nya kita ganti dengan 1. 6 dikali 1 ditambah 5 dibagi 2. 6 kali 1 tambah 5 bagi 2. Jadi dapet tuh. Oh, ternyata nilainya adalah 11 per 2. Gitu. Oke, kata Raki 1, 5, X pangkat 0 sama dengan 1. Ya benar ya, kata Yudi 1. Oke, benar ya teman-teman. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kata Ruru paham. Dapat 1 dari mana? Ayo, kata Hana, dapat 1 dari mana? Satu yang mana nih? Apakah dikurangi 1 atau 1 yang ini, ya kan? Ini kan 3x pangkat 2. Ini 5x pangkat 1. Nah, kalau konsep turunan, pangkatnya maju, lalu mengalihkan dengan koefisiennya, gitu kan ya. Jadi, pangkatnya maju, ya kan? Pangkatnya maju, 1 dikali koefisiennya 5. Jangan lupa, kalau diturunkan, pangkatnya dikurangi 1. Kak, itu 10, min 10-nya diapain? Min 10-nya itu konstanta ya, teman-teman. Jadi kalau konstanta, ya kan, atau X-nya pangkat 0, ya kan, kalau X-nya pangkat 0 gini, konstanta, dia itu kalau diturunkan sudah hilang gitu ya, sudah habis, teman-teman. Gitu. Aman, Kak? Paham, Kak? Oke. Kalau paham, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Oke, kata Tio, siap. Nah, di sini materi berikutnya kita bahas tentang limit mendekati nol. Nah, kalau tadi itu kan limit mendekati angka. Berarti nggak ditulis lagi, Kak, konstantanya. Iya, benar ya. Metode ini berlaku untuk semua soal limit, Kak. Iya, benar. Jadi, kalau misal nanti teman-teman melihat soal limit, itu cek dulu. Kalau misalkan soalnya seperti ini, ya kan. Nah, ini kan bisa kita pakai pemfaktoran sama turunan boleh ya kan. Terus kalau misalkan ada bentuk akar ya kan, ada bentuk akar di pembilangnya atau di penyebutnya, berarti kita bisa pakai kali akar sekawan. Tergantung soalnya ya, jadi teman-teman cek dulu. Oke, untuk limit mendekati nol sebenarnya kurang lebih sama teman-teman dengan apa yang langkah pertama dalam menyelesaikan sebuah limit. Langkah pertama dalam menyelesaikan sebuah limit itu kita mensubstitusi ya kan. Kita substitusikan nilai X-nya. X-nya kita ganti 0 nih ya kan. Berarti 3 dikali 0 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 0 ditambah 7 per 2 dikali 0 pangkat 3 0 pangkat 3 ditambah 1. Nah, terus habis itu ternyata kan ini 0 ya. 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 0 ditambah 7 per 2 kali 0 itu 0 ditambah 1. Nah, berarti hasilnya adalah 7 per 1 ya. 7 per 1, 7 dibagi 1 itu 7. Nah, jadi begitu langkah pertama untuk semua limit ya. Kalian kerjain semua limit ya kan, X mendekati sebuah angka itu disubstitusi dulu. Kalau misalkan bentuknya bukan bukan bentuk tak tentu atau 0 per 0, ya udah itu ketemu hasilnya. Tapi kalau misalkan bentuknya 0 per 0 atau bentuk tak tentu gitu, itu kita bisa pakai salah satu dari tiga cara penyelesaiannya tadi. Kalau akar bisa diturunin juga nggak, Kak? Kalau akar bisa, tapi biasanya lebih lebih ribet gitu ya. Jadi kalian kalau mau pakai apa bentuk akar mau diturunkan itu bisa juga. Kalau misalkan bentuk akar ya. Nah, misalkan gini deh ya kan. Akar 2x 2x plus 1 gitu. Mau diturunkan. Nah, ini ubah dulu. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau misal bentuk akar ya mau diturunkan gitu. Ini kan 2x plus 1 ya. 2x plus 1 pangkat setengah ya. 2x plus 1 pangkat setengah.
Nah, jadi kan gini. Nah, itu bisa pakai apa namanya? Pakai turunan juga, ya udah tetap aja pangkatnya maju, ya kan? Pangkatnya maju, terus dikali dengan ini, ya kan? 2x+1, pangkatnya dikurangi 1, setengah kurangi 1. Nah, cuman ini kan aturan berantai ya. Aturan berantai itu nanti kita perlu mengalihkan dengan turunan yang ada dalam bentuk akarnya, yaitu 2 gitu. Nah, jadi gitu. Jadi konsep turunan sebenarnya luas ya teman-teman. Kalau bentuk akar itu nanti ada yang namanya aturan berantai gitu. Nah, jadi kita nggak bisa bahas detailnya di sini karena kita bahasnya limit. Kalau akar bisa substitusi, bisa. Cuma nanti kalau bentuknya 0/0, ya udah pakai kali akar sekawan. Oke, kita lanjut lagi. Kalau limit X mendekati 0, kalau yang kedua nih ya kan, kalau misalkan kita substitusi, ini kan 11 kali 0 pangkat 8 nanti 0 ya kan, terus dikurangi 0, ditambah 0, nanti kan jadinya 0. Kalau yang di bawah itu 3 kali 0, 0, dikurangi 10 kali 0 kan 0 ya, jadinya nanti 0/0 nih ya kan, bentuk tak tentu. Nah, kalau misalkan bentuk tak tentu lagi nih, kita bisa pakai pemfaktoran, L'Hopital, atau kali akar sekawan gitu ya. Nah, kalau mau gampang, L'Hopital boleh. Kalau mau pakai pemfaktoran itu juga boleh. Kalau misalkan aku mau pakainya pemfaktoran gitu misalkan ya. Limit X mendekati 0 mau pakai cara pemfaktoran. Ini enaknya diapain ya? Ini kan ada variabel X, ada variabel X, ada variabel X. Nah, gimana kalau variabel X-nya kita keluarkan gitu ya? X-nya kita keluarkan, jadinya 11X pangkat 7, ya kan? Dikurangi 2X pangkat 6. Kok 6 sih? 2X pangkat 4 ditambah 2. Ditambah 2, terus kalau yang di bawah ini X, 3X pangkat 4 dikurangi 10. 3X pangkat 4 dikurangi 10. Nah, ini kalau mau pakai pemfaktoran ya teman-teman. Jadinya kan nanti X-nya ada yang dicoret nih ya kan ya. X ini dicoret dengan X yang ini. Terus kalau kita substitusikan, berarti kan 11 kali 0 dikurangi 2 kali 0 ditambah 2 jadinya 2 per min 10 ya. 2 per min 10 sama dengan min 1/5. Nah, jadi dapat tuh kalau pakai pemfaktoran. Kalau mau pakai L'Hopital itu juga bisa, nanti hasilnya tetap sama. Kak, X yang di depan dari mana? Itu nerapin konsep asosiasi. Nah, jadi kalau mau pemfaktoran itu, di sini kan ada X, ada X, ada X. Nah, kalau X-nya kita keluarin, ya kan? Berarti X dikali 11X pangkat 7 itu jadinya 11X pangkat 8. X dikali min 2X pangkat 4 itu jadinya min 2X pangkat 5. Gitu. Konsep eksponen kemarin kan udah belajar ya di kelas itu konsep eksponen. Nah, buat yang ketinggalan kelasnya bisa cek lagi tuh rekamannya. Oke. Kak, cara hitung 2 per min 10 bisa jadi min 1/5 gimana? Ini disederhanakan ya teman-teman. Jadi 2 per min 10 itu sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 itu 1, 10 bagi 2 itu 5. Nah, kalau negatif ya tetap negatif kan? Dibagi 2, Kak. Oke, benar ya kata Asus itu. Nah, jadi kalau limit mendekati 0 ya teman-teman, kalau mau pakai cara cepatnya, dari beberapa apa namanya dari beberapa cara ya kan pemfaktoran atau L'Hopital itu kan masih kita ngitung tuh. Kalau khusus limit mendekati 0 itu clue-nya adalah aku tulis ini ya. Clue-nya adalah lihat pangkat yang terkecil. Lihat pangkat terkecil. Nah, jadi kalau teman-teman cek nih ya kan pangkat terkecil, aduh bentar ya ini aku tulis dulu terkecil. Nah, jadi kalau limit mendekati 0, khusus limit mendekati 0 itu kita cek pangkat terkecil. Di sini pangkat terkecilnya berapa? Ini kan pangkat terkecilnya adalah X pangkat 0 ya kan? Nah, atau konstanta. Jadinya 7 dibagi 1. 7 dibagi 1 yaitu 7. Kalau yang di sini, ini pangkat 8, ini pangkat 5, ini pangkat 1.
ini pangkat 5, ini pangkat 1. Oh, ternyata ada yang pangkat terkecil nih, pangkat 1 ya kan. Nah, jadinya 2 per min 10, yaitu min 1/5. Gitu. Jadi tinggal lihat pangkat terkecilnya, kita cek nih koefisiennya gitu kan ya. Oke, sudah paham teman-teman? Di grup apakah aku tahunya dari saluran ini Zoom? Oke, nanti bisa tanya ke teman yang membagikan ya. Gimana? Sudah paham nggak nih tentang limit mendekati nol? Kalau sudah paham dan aman, kita lanjut lagi ke limit tak hingga. Nah, sudah Kak, paham? Oke, siap. Kita lanjut lagi ke limit tak hingga. Nah, kalau limit tak hingga, kalau tadi si limit mendekati nol itu kan clue-nya adalah pangkat terkecil, kalau limit tak hingga, clue-nya adalah pangkat terbesar. Jadi kebalikannya ya kan? Clue-nya adalah pangkat terbesar. Aduh, aku sepertinya pakai textbook aja kali ya, biar gak terlalu effort nih. Nah, ini clue-nya. Jadi untuk limit tak hingga itu kalau diajarin di sekolah kan itu membagi dengan pangkat terbesar kan ya. Nah, jadi kita cek dulu nih, misalkan untuk soal yang mana ya? Eh, oke. Untuk soal yang ini 11 x pangkat 8 min 2 x pangkat 5 ditambah 2 x per 3 x pangkat 5 min 10 x sama dengan berapa? Ini pangkat terbesarnya adalah pangkat 8 ya. Jadinya 11 per, kalau yang di bawah, pangkat 8-nya ada nggak? Nggak ada ya. Kalau pangkat 8-nya nggak ada, berarti dia dibagi tak hingga ya kan? Enggak dong, dibagi nol. Nah, jadi 11 dibagi nol itu adalah tak hingga. Gitu teman-teman. Kira-kira gimana? Ada yang mau tanyakan? Kak, kenapa nggak bisa dimasukin langsung nolnya? Nanti jadi bentuk tak tentu. Nah, iya ya sudah dijawab ya. Oke. Nah, ini adalah cara lebih cepatnya ya, teman-teman. Kalau misalkan mau cara yang lebih detail, ya udah nanti tuh dia dibagi gitu ya, teman-teman. Jadi kayak 11 x pangkat 8 ya kan. 11 x pangkat 8 dibagi x pangkat 8 karena pangkat tertingginya adalah pangkat 8 gitu. Nanti ini dicoret, dicoret, terus ditambah dikurangi 2 x pangkat 5 dibagi X pangkat 8 ya kan. Karena pangkat tertingginya adalah pangkat 8. Jadi kalau dia lebih besar yang di bawah nih ya kan. Kan nantinya kan jadinya kan min 2 per 0 ya kan. Enggak ding. Ini apa namanya? Tak hingga ya. Tak hingganya dipangkatin 8. Nah, min 2 per tak hingga itu kan sama dengan 0 nanti. Jadinya dia 11 dikurangi 0 gitu ya, teman-teman. Paham nggak detailnya? Jadi kalau aku jelasin sekarang sih nanti bakalan panjang ya. Nggak paham Kak, minta tolong ulang jelasinnya. Kenapa nggak dibagi sama 3x pangkat 5-nya Kak? Karena clue-nya adalah pangkat terbesar. Dari semua bentuknya ini, pangkat terbesarnya adalah pangkat 8. Nah, kalau misalkan ini nih ya, kita cek nih, ini kan ada pangkat N, ini ada pangkat M. Kalau pangkatnya N-nya yang di atas ini dia yang lebih besar, yang lebih besar ada yang di atas, itu nantinya hasilnya adalah tak hingga gitu, tak terdefinisi. Nah, jadi 11 dibagi 0 itu sama dengan tak hingga. Gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan pangkatnya yang lebih besar yang di bawah, contohnya kayak gini nih. Kita cek nih, ini ada pangkat 2, ada pangkat 1, ada pangkat 0, ada pangkat 3, ada pangkat 0. Yang paling tinggi pangkatnya itu pangkat berapa? Pangkat 3 kan? Aduh, kok mau bilang 2 sih? Pangkat 3 kan yang paling tinggi kan? Nah, maka dari itu kita membagi semuanya dengan pangkat yang tertinggi, yaitu pangkat 3 gitu. Di atas bagian pembilang ada pangkat tertingginya enggak? Enggak ada, berarti 0 gitu. Per yang di bawah ada enggak? Ada, yaitu 5 koefisiennya.
Nah, 0 dibagi 5 itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau misalkan pangkat tertingginya ada yang di bawah ya kan di bagian penyebut, dia hasilnya 0. Kalau ada yang di atas di bagian pembilang hasilnya tak hingga. Gitu ya, teman-teman. Gimana? Sudah paham nggak nih? Kak, kalau misalnya yang di bawahnya ada pangkat 8 juga. Oke, menarik ya. Coba nih kita modifikasi lagi soalnya. Nggak apa-apa teman-teman. Kan kalian ikut kelas tuh bisa tanya nih ya kan sesuatu yang kalian kurang paham gitu. Kalau misal kalian nggak ikut kelas, ya nggak bisa sih nonton recordnya doang. Nah, misalkan gini, ini 8 lah ya. Oke, aku modifikasi. Nah, jadi begini. Nah, berarti kita cek nih dari keseluruhan itu pangkat tertingginya apa? Ada pangkat 8, 5, 1, pangkat 8, pangkat 1. Nah, berarti kan ada pangkat tertingginya pangkat 8 gitu kan ya. Koefisien di bagian pembilang ya kan di bagian pembilang nih pangkat tertingginya adalah 11. Koefisien di bagian penyebut pangkat tertingginya itu ada 3. Jadi hasilnya adalah 11/3 gitu. Benar kata Abian Arsya. Kak, maaf kenapa limanya nggak kali nol? Yang mana tuh limanya dikali nol? Oh, ya enggak. Ini kan bentuknya apa namanya? Pecahan ya kan? Dia membagi pembilang dibagi penyebut gitu kan. Jadi kalau yang di atas kan nggak ada tuh pangkat tertingginya. Jadinya nol ya kan? Gitu. Nol dibagi 5. Nol kalau dibagi semua bilangan, berapapun bilangannya, itu hasilnya nol gitu ya. Teman-teman masih ingat nggak? Itu beda loh ya. Nol dibagi semua angka ya kan berapapun angkanya gitu. Dia bakalan menghasilkan nol. Tapi kalau angka dibagi nol, maka dia menghasilkan bentuk tidak terdefinisi gitu. Contohnya gini, nol dibagi 5 ya kan ya. Nol dibagi 5 kok hasilnya nol Kak? Ya karena 5 dikali nol itu hasilnya nol gitu kan. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan nol dibagi angka itu hasilnya nol, kalau angka dibagi nol itu hasilnya tidak terdefinisi. Yang 5x pangkat 2, yang 5x pangkat 2, yang mana tuh? 5x pangkat 3 gak sih? Yang ini 5x pangkat 3 ya. Yang ini nih. Nah, gitu. Kak, 3x pangkat 5 nanti bakal dikali x pangkat 8 juga atau enggak? Bukan dikali ya, teman-teman. Dia itu kalau limit tak hingga, itu kan clue-nya pangkat terbesar. Itu membagi, sebenarnya dibagi pangkat tertinggi. Eh, oke deh, aku jelasin lah ya. Tapi ntar agak kemalaman nggak apa. Nah, jadi gini, limit X mendekati tak hingga, limit X mendekati tak hingga, itu konsepnya adalah membagi dengan variabel X pangkat tertingginya gitu. Nah, berarti kan di sini 11X pangkat 8. Pangkat tertingginya adalah pangkat 8 ya. Jadi kita dibagi dengan pangkat 8. Terus dikurangi 2x pangkat 5. 2x pangkat 5 itu kita bagi dengan x pangkat 8. Gitu. Terus ditambah 2x dibagi x pangkat 8. Nah, jadi konsepnya tuh kayak gini. Konsep awalnya. Kalau mau dijelaskan secara detail. 3x pangkat 5 dibagi dengan x pangkat 8. Gitu ya. Pangkat 8 terus min 10x dibagi dengan x pangkat 8. Nah, jadi semua itu dibagi dengan pangkat tertinggi ya, teman-teman. Nah, kalau sudah gini, itu kita cek dulu. Sederhanakan. eh Sebentar, ini nggak cukup dah. Ini sebentar ya, kalau minta dijelasin. Uh, Hah? Jam 8. Bila anggaplah terusannya di situ. Jam Nah, 8. ini tuh 11, ini kan X pangkat 8 dibagi X pangkat 8 habis. Terus dikurangi 2 per X pangkat 5 dikurangi 8 berarti kan min 3. Berarti 3-nya ada di bawah. Terus ditambah 2X, X-nya pangkat 1, 1 dikurangi 8 berarti pangkat 7 ya. X pangkat 7 per ini
3 per X pangkat 3 min 10 per X pangkat 7. Nah, kalau sudah kayak gini, itu disubstitusi teman-teman. Jadi kan limit X mendekati tak hingga ya, berarti 11 dikurangi X-nya diganti tak hingga. 2 per tak hingga pangkat 3 tambah 2 per tak hingga pangkat 7 gitu tuh. Jadi nanti kalau ada angka dibagi tak hingga atau tak terdefinisi gini, itu hasilnya adalah 0 gitu. Oke lah, aku jelasin lah ya. Jadi ini 3 per tak hingga pangkat 3, terus dikurangi 10 per tak hingga pangkat 7. Tak hingga pangkat 7. Nah, oke, jadi 11 dikurangi 2 dibagi tak hingga itu 0, ditambah 2 dibagi tak hingga itu 0, per 3 dibagi tak hingga itu 0, dikurangi 10 dibagi tak hingga itu 0. Nah, jadi kan 11 dikurangi 0 tambah 0 itu 11 per 0. 11 dibagi 0 itu hasilnya adalah tak hingga. Gitu. Makanya hasilnya itu adalah tak hingga. Gitu ya, teman-teman. Kak, kalau 10x pangkat 9 ada berarti dibaginya gimana? Kalau 10x pangkat 9 ya udah dibagi 10 pangkat 10x pangkat 9 berarti kan pangkat tertingginya 9. Ya udah semuanya dibagi dengan x pangkat 9 gitu. Ini kalau mau cara detailnya teman-teman. Kalau misal mau cara lebih gampangnya nanti pas UTBK kan waktu kalian terbatas. Kan nggak mungkin mau pakai rumus secara detail ya kan. Nah, jadinya ya udah perhatikan pangkat yang terbesar gitu. Jadi kalau di sini nih pangkat terbesarnya pangkat 8, jadinya 11 dibagi 3, 11 per 3. Kalau pangkat terbesarnya ada di atas, di bagian pembilang, berarti hasilnya tidak terdefinisi. Kalau pangkat tertingginya ada di bagian penyebut atau di bawah, itu hasilnya 0. Gitu ya? Ya, begitu. Oke, kita dikejar waktu. Kita nanti bahas soal ya, teman-teman. Bahas soal pretestnya. Untuk nomor 2, ada yang namanya limit X mendekati tak hingga, tapi dia bentuknya akar gitu. Jadi, kalau ada yang bentuknya akar, teman-teman, ini tuh kita perlu memperhatikan akar itu, ya kan? Akar X itu adalah X pangkat setengah, ya kan? X pangkat setengah. Nah, jadi kalau misalkan ada akar X kuadrat, itu adalah X. Gitu, teman-teman. Berhubung, apa namanya ya? Di dalam akar, itu pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Berhubung di sini bentuk ini tidak mempunyai pangkat 2, ya kan, X pangkat 2, maka kita perlu memperhatikan pangkat satu pangkat di bawahnya gitu. Jadi kan kalau pangkat 2, satu pangkat di bawahnya adalah pangkat 1. Nah, maka dari itu kita fokus aja memperhatikan koefisien dari X pangkat satunya. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan koefisien A-nya lebih besar dari C-nya, maka dia hasilnya adalah tak hingga. Kalau misalkan A-nya sama dengan C-nya, berarti dia hasilnya 0. Kalau misalkan A-nya lebih kecil daripada C-nya, itu hasilnya negatif tak hingga. Gitu. Cara cepat, kalau nggak paham dasarnya, nanti kalau dibolak-balik soalnya bingung tahu. Iya, benar. Jadi untuk memahami cara cepatnya, makanya aku tadi jelasin secara detailnya dulu, ya kan? Nah, jadi teman-teman itu harus paham dulu nih, asalnya konsep dasar itu dari mana. Baru dengan beberapa pengalaman dan latihan soal, teman-teman bisa aplikasikan cara yang lebih ringkas gitu, dari hasil apa yang teman-teman pelajari. Nah, jadi selanjutnya nih, ya kan, contohnya, kalau ada limit X mendekati tak hingga, akar 5x plus 4 min akar 3x plus 9 per 4x itu hasilnya berapa? Nah, kita cek nih ya kan. 5 dengan 3, 5 dengan 3 itu berapa ya? Kan 5 itu lebih besar daripada 3. Nah, kalau 5 lebih besar daripada 3, jadinya hasilnya adalah tidak tak hingga. Dibagi 4 dikali tak hingga.
gitu. Nah, berarti kan eh 4 dikali tak hingga. 4 dikali tak hingga, kalau angka dikali tak hingga, tadi kan angka dibagi 0 itu hasilnya tak hingga. Nah, kalau angka dikali tak hingga itu hasilnya tak hingga. Hasilnya 0. Ya, begini. Nah, jadi kalau mau cara detailnya gini, teman-teman. Sebentar ya. Nah, konsepnya tentang limit tak hingga itu membagi dengan pangkat tertinggi. Oke. Nah, jadi pangkat tertingginya dari bentuk ini tuh apa? Ini ada pangkat satu, ini ada pangkat satu, ini ada pangkat satu. Nah, tapi kondisinya ini belum sepadan. Nah, kenapa belum sepadan? Karena salah satu ada yang di dalam akar, salah satunya tidak ada dalam bentuk akar gitu. Nah, sepadannya gimana? Coba kita cek nih, gimana kalau semuanya kita ubah ke dalam bentuk akar gitu. Nah, jadi di sini kan tetap ya kan 5x tambah 4 dikurangi akar 3x tambah 9. Nah, terus kalau yang di bawah, kalau kita kembalikan ke dalam bentuk akar, berarti kan 4 itu didapat dari akar 16. X pangkat satu didapat dari X pangkat 2. Gitu kan? Nah, berarti pangkat tertingginya apa? Pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Nah, konsep dasarnya tentang limit tak hingga itu membagi dengan pangkat tertinggi, pangkat 2. Jadi, semua kita bagi dengan pangkat 2. Ini dibagi pangkat 2, ini dibagi dengan pangkat 2, ini dibagi dengan pangkat 2 gitu ya. Ini dibagi dengan pangkat 2, ini juga dibagi dengan pangkat 2 gitu. Nah, maka dari itu nantinya limit X mendekati tak hingga atau kita substitusikan langsung ya kan. Ini kan nantinya pangkatnya menjadi 5 per X kan ya. 5 per X ya kan. Kalau kita substitusikan berarti 5 per tak hingga ditambah 4 per tak hingga kayak tadi itu kan ya. Jadi kalau ada angka dibagi tak hingga itu sama dengan 0 gitu ya teman-teman. Jadi itu nanti hasilnya akar 0 ditambah 0 dikurangi akar 0 ditambah 0 ya kan. 0 ditambah 0 dibagi dengan akar 16 itu 4. Nah, maka dari itu, kalau akar 0 dikurangi akar 0 kan tak hingga. Tak hingga dibagi 4. Hasilnya 0. Gitu. Jadi begini, konsep dasarnya itu untuk limit tak hingga tadi kan pangkat terbesar gitu. Jadinya kita membagi semua ya kan, semua bentuknya ya kan itu dengan apa? Membagi dengan pangkat tertingginya, pangkat terbesarnya. Gitu teman-teman. Gimana? Masih bingung nggak? Soalnya limit tak hingga ini agak sulit ya, sedikit agak sulit gitu. Oke, aku cek dulu nih kolom chatnya. Kata Abian itu aman. Yang lain bagaimana? Oke, nanti habis kelas itu eh jangan dah besok aja ya kali ya. Jadi nanti habis kelas kalian bisa review kembali materi-materinya. Besok tuh kalian coba ya kan soal-soalnya. X2 asalnya dari mana tadi Kak? X pangkat 2 ya kan? Jadi 4x ini kalau kita kembalikan ke dalam bentuk akar, 4 itu adalah akar 16. X pangkat satu itu berasal dari X pangkat 2 ya kan? Akar dari X pangkat 2 kan X pangkat satu gitu. Untuk saat ini aman Kak, gak tahu nanti. Oke, gak apa, gak apa. Info kelas kakak dari mana aja Kak? Aku baru pertama kali dapat info kelas kakak. eh Kalian bisa tanya ya ke yang share linknya teman-teman karena aku juga nggak tahu nih teman-teman di grup tuh pada nge-share link ke apa ke teman-temannya sama ke grup-grupnya gitu. Nah jadi minta itu deh apa namanya
yang ngasih info lah gitu buat join grupnya. Oke, kita lanjut lagi ke limit tak hingga. Kalau limit tak hingga sekarang nih ada di dalam akar tuh bentuknya pangkat 2 gitu. Nah, kan tadi kalau dalam bentuk akar, ya kan, akar itu kan pangkat pangkat setengah ya kan. Nah, jadi di dalam di dalamnya itu, di dalam bentuk akar, pangkat tertingginya itu 2 ya kan. Nah, maka dari itu kita cek nih. Kita cek tentang koefisiennya. Kalau koefisiennya sama, ya kan? Kalau koefisiennya sama, berarti kita cek pangkat satu pangkat setelah di bawahnya gitu. Ini kan pangkat 2, berarti satu pangkat di bawahnya itu adalah pangkat 1. Oke, pelan-pelan ya teman-teman. Konsepnya sama kayak tadi. Konsepnya sama kayak tadi. Ini ya. Nah, kita cek dulu nih. Intinya, kalau misalkan koefisiennya sama, kalau koefisiennya sama, itu kita cek satu pangkat di bawahnya. Gitu ya. Contohnya gini. Limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat bla 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 dikurangi akar 4X kuadrat bla bla bla. Nah, jadi ini kan akar apa namanya? Pangkat tertingginya kan pangkat 2. Koefisiennya sini 4, di sini 4. Nah, gimana ini? Kita nggak bisa menemukan hasilnya kalau koefisiennya sama gitu kan ya dari pangkat tertingginya. Nah, berarti kita lihat satu pangkat di bawahnya yaitu pangkat 1. Terus kita cek nih, pangkat satunya itu koefisiennya berapa gitu. Di sini min 5, di sini plus 2. Nah, berarti min 5 ini dikurangi ya. Dikurangi plus 2 ya kan? Dikurangi 2. Jangan lupa dibagi dengan 2 akar dari koefisien pangkat tertingginya. Koefisien pangkat tertingginya kan sama-sama 4, maka dari itu dibagi 2 akar 4. Gitu ya. Nah, kita lanjut nih. Min 5 dikurangi 2, min 7 per 2 dikali akar 4 itu 2. 2 kali 2 itu 4, jadinya min 7 per 4. Nah, udah dapet nih. Ternyata jawabannya adalah min 7 per 4. Gitu. Benar kata Abian. Abian Arasya. Gitu ya. Jadi kita cek dulu ya kan dari pangkat tertingginya. Clue dari limit tak hingga itu adalah pangkat tertinggi. Kita cek pangkat tertingginya. Kalau misalkan sudah sama koefisiennya, kita lanjut ke satu pangkat di bawahnya gitu. 4 dari mana tadi, Kak? 4-nya ini, koefisien pangkat tertingginya, ya kan? Koefisien pangkat tertingginya 4 nih, ya kan? Gitu. Gimana? Sudah paham? Oke, nampaknya teman kita udah mulai pada berkurang ya yang bertanya, tapi nggak apalah. Kita harus semangat belajarnya teman-teman. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke.